Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya kita membahas modul 8 PDGK 4101 mengenai pembelajaran keterampilan berbahasa dengan fokus membaca. Yo, ayo semangat lagi. Yap, bagus. Nah, kita bahas kegiatan belajar 1 mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dengan fokus membaca di kelas rendah. Nah, yang pertama kita harus memilih bahan ajar dengan cara mempertimbangkan jenis kegiatan membaca yang dilakukan. Siswa kelas rendah, jenis membaca yang digunakan masih sekitar membaca teknik. Tujuan utama kegiatan membaca di kelas rendah ini adalah melek huruf dan kelancaran membaca. Karena itu, bahan ajar yang dipilih sangat sederhana dan berupa teks pendek. Nah, kalau membuat perencanaan pembelajaran dengan fokus membaca di kelas rendah, yang pertama, memilih bahan ajar hendaknya berpedoman pada kriteria yang dikemukakan oleh Hartati dalam modul ya, yaitu nilai pendidikan, kebermaknaan, kemanfaatan. Nah, tentu saja juga harus melihat konsep pemilihannya itu dari yang mudah menuju yang sukar, dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari yang familiar menuju yang asing, dari yang dekat menuju yang jauh. Nah, dalam memilih bahan ajar kita bisa memilih buku teks, surat kabar, kemasan produk, majalah anak, brosur, ataupun buku referensi dan lain-lain ya. Tapi disesuaikan dengan perkembangan bahasa anak. Nah, dalam memilih metode harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan kondisi kelas. Ada metode pembaca permulaan dan ada metode membaca lanjut. Nah, metode permulaan sudah saya perkenalkan sebelumnya ya. Metode abjad atau alfabet A, B, C, D, E, dan seterusnya. Metode bunyi A atau metode eza ya ini ya. Nah, metode suku kata atau silaba ca, ci, cu, ceco, ga, gi, gu, gego. Metode lembaga. Nah, ini ya. Kata lembaga. Jeruk diurai menjadi jeruk, diurai lagi menjadi J, E, R, U, K. Metode global. Nah, baca buku, kalimat diurai menjadi kata, baca buku, diurai menjadi suku kata, baca buku, diurai menjadi huruf. Nah, B, A, C, A, B, U, K, U. Nah, metode SAS ya. Metode SAS dikembalikan lagi menjadi kalimat ya. Sip. Nah, metode membaca lanjut di kelas rendah itu ada membaca dalam hati dan pemahaman melek wacana. Tentunya wacana pendek ya. Untuk pelaksanaan pembelajaran fokus membaca ini dilihat RPP-nya saja ya. Sama. Nah, kita lanjut saja ke penilaian membaca di kelas rendah. Ada tes respon pembaca. Tes respon terbatas, maaf ya. Ada tes pemahaman kalimat, tes pemahaman kalimat menggunakan gambar, tes pemahaman kalimat alternatif jawaban benar salah, dan tes pemahaman kalimat jawaban pilihan ganda. Nah, kemudian tes pemahaman wacana sederhana. Boleh dibuka lagi ya modul 8-nya ya. Sip. Kita bahas lagi
Lanjut ke kegiatan belajar 2, yaitu pembelajaran dengan fokus membaca di kelas tinggi. Nah, perencanaan membaca di kelas tinggi perlu perencanaan yang matang. Manfaatnya memberikan rasa percaya diri dan aman saat melaksanakan pembelajaran. Sebagai pedoman yang jelas saat melaksanakan pembelajaran dan sebagai acuan sumber perencanaan pembelajaran selanjutnya. Komponen yang berkaitan dengan bahan ajar yaitu memilih bahan ajar, memilih metode, merancang kegiatan pembelajaran, dan tentunya menyusun evaluasi. Sudah terbiasa ya? Ya, betul. Kita lanjut. Dalam memilih bahan ajar, tentunya memilih bahan ajar yang sesuai. Materi memiliki daya tarik dan mudah difahami. Mempertimbangkan jenis kegiatan membaca yang akan dilakukan. Dalam memilih metode, dalam modul misalnya dibahas metode Know, Want to, Know, Learn, ya. KWL. Nah, di sini metode ini membantu siswa memikirkan informasi baru yang akan mereka terima. Apa yang murid ketahui, apa yang ingin diketahui, kemudian apa yang siswa telah pelajari. Nah, ini digali dalam metode ini ya. Sip. Paham sekali, bagus. Kita lanjutkan dengan Direct Reading Activity, DRA. Nah, tujuannya agar siswa mempunyai tujuan membaca yang jelas tentunya, dengan menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya untuk membangun pemahaman. Nah, yang berikutnya Direct Reading Thinking Activity, yaitu memfokuskan keterlibatan siswa dengan teks dengan cara mengarahkan siswa untuk dapat membuktikan dan memprediksi informasi pada teks yang dibaca. Ini ya, membuat prediksi informasi isi teks berdasarkan judul atau gambar yang telah dilihat ya tentunya pada teks yang dibaca. Kemudian membaca bahan bacaan atau teks, lalu menilai ketepatan dan penyesuaian prediksi. Nah, terakhir fokusnya membuat ringkasan cerita sesuai dengan versi siswa. Ini salah ketik ya, maaf ya. Nah, ini kita merancang kegiatan pembelajaran. Kembali lagi menyusun rencana pembelajaran. Sudah paham ya Ibu dan Bapak? Sudah biasalah menyusun RPP. Nah, bagaimana merancang kegiatan pembelajaran itu? Ya tentu saja ada standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, alokasi waktu, kegiatan belajar mengajar, sumber media, dan penilaian. Ya, baiklah, sudah terbiasa hal ini juga ya. RPP komponennya. Kita lanjut, menyusun penilaian. Tujuannya untuk apa? Memberikan umpan balik informasi tentang tingkat kemajuan belajar siswa, membangkitkan kreativitas siswa. Penilaian dapat menggunakan cara seperti tes, portofolio, wawancara, observasi, mengajukan pertanyaan, dan lain-lain. Penilaian harus bersifat adil. Siswa mendapat peluang untuk meningkatkan kemampuannya. Lanjut. Nah, penilaian tes respon jawaban. Nah, ada penilaian tes konstruksi jawaban, ini berbagai jenis ya. Ada rubrik penilaian membaca. Baca lagi modulnya di keterampilan berbahasa Indonesia SD. Nah, demikian modul 8. Cukup ya, kita diskusi kembali. Terima kasih.